Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Astopakarti dengan NIM 1905121445 dari Sistem Informasi A Angkatan 2019 akan menjelaskan mengenai routing statik. Pengertian dari routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. 1. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. 2. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu pertama, mengkonfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari table routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni 1. Destination adalah alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0/10 untuk semua jaringan. 2. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. 3. Pref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. 4. Distance 0-255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan menggunakan routing statik. 1. Meringankan kinerja prosesor router. 2. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. 3. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. 4. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugian menggunakan routing statik. 1. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. 2. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasikan secara manual. 4. Rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Langsung saja kita ke prakteknya. Kita buat simulasi seperti ini dengan menggunakan 2 server, 3 router dan juga 3 PC. 2 PC disambungkan ke router ke-1 dengan menggunakan kabel tembaga. PC ketiga disambungkan ke router kedua dengan menggunakan kabel tembaga juga. Dan router ketiga disambungkan ke server 1 dan juga server 2 dengan menggunakan kabel tembaga juga. Lalu untuk menghubungkan ketiga router ini, kita menggunakan kabel serial. Lalu setelah itu kita masukkan IP address dan juga subnet masknya. Jangan lupa untuk di-on-kan. Kita isi 192.168.1.62. Lalu subnet masknya kita ganti nolnya ke 192. Lalu yang kedua kita on-kan juga. Kita isi 192.168.1.126. Lalu serialnya kita isi 1212121. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa untuk di-on-kan juga. Lalu di serial yang ke 3/0 kita on-kan juga. Kita masukkan 1. Untuk subnet masknya kita isi juga 255.255.255.0.
Lalu kita masukkan juga di router kedua. Di router kedua kita masukkan IP address-nya seperti ini, yaitu 192.168.1.254. Jangan lupa untuk di on kan, karena PC-nya cuma satu, kita isi satu saja. Dan juga serialnya, serial 2.0 nya kita isi 12.12.12.2, kita on kan. Serial ketiganya kita isi 23.23.23.2. Lalu subnet masknya sama, diisi 255.255.255.0. Lalu di router ketiga, fast internetnya kita isi IP address-nya 33.33.33.3. Lalu subnet masknya sama 255.255.255.0, kita on kan. Dan IP address-nya di fast internet 1.1/0 nya kita isi 433.433.433.3, kita on kan juga. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu serialnya kita masukkan 13.13.13.3, kita on kan. Serial 3/0 nya kita isi 23.23.23.3, kita on kan. Kita setting juga PC-nya, IP configuration, IP address-nya kita isi 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.192. Lalu default gateway-nya 192.168.62. Kita setting dulu servernya. Server 1 kita isi default gateway-nya 33.33.33.3. Di server kedua kita isi 43.43. DNS-nya kita isi 33.33.33.1. Lalu di PC pertama kita isi IP configuration-nya, default gateway-nya 192.168.1.62. Lalu DNS servernya 33.33.33.1. Lalu PC 2 IP configuration-nya 192.168.1.65. Subnet masknya 0-nya kita ganti 192. Lalu default gateway-nya 192.168.1.126. DNS servernya 33.33.33.1. Lalu ke PC 3. PC 3 kita setting 192.168.1.253.
Lalu nolnya, subnet masknya nolnya kita ganti 128. Default gateway-nya 192.168.1.254. DNS servernya 33.33.33.1. Lalu setelah itu kita isi routernya di routing statiknya sesuai dengan tabel ini. Karena ini router 3, kita masukkan networknya 192.168.1.0. lalu netmasknya 255.255.255.128. lalu next hop atau gateway-nya kita isi 12.12.12.1 kita tambahkan. Lalu yang kedua kita isi 192.168.1.128. lalu netmasknya sama 255.255.255.128. lalu next hop atau gateway-nya kita ubah 23.23.23.2. lalu yang kedua kita isi 192.168.1.255.255.255.128.23.23.23.2 kita tambahkan. Oke. Lalu ketiganya sudah terisi statiknya. Lalu kita isi juga router yang lain, yaitu router 1 dan juga 2, sama seperti tabel ini juga. Kita isi statiknya juga. Yaitu network atau destination-nya 192.168.1.126, netmasknya 255.255.255.128, dan juga next hop atau gateway-nya 12.12.12.2, dan juga network atau destination-nya 33.33.33.0, netmasknya 255.255.255.0, lalu next hop atau gateway-nya 13.13.13.0, dan juga network atau destination-nya 43.43.43.0, netmasknya 255.255.255.0, 13, lalu next hop-nya 13.13.13.3. lalu router keduanya juga statiknya juga kita isi sama seperti tabel ini, yaitu 192.168.1.0, netmasknya 255.255.255.128, next hop atau gateway-nya 12.12.12.1. lalu kita isi juga yang kedua 33.33.33.0, lalu netmasknya 255.255.255.0, lalu next hop atau gateway-nya 23.23.23.3. lalu yang ketiga 43.43.43.0, lalu netmasknya 255.255.255.0, dan next hop atau gateway-nya 23.23.23.3. Oke, karena semua sudah terisi routing statiknya, kita masuk ke simulation. The soal non edit filter ICMP. Setelah itu kita akan melakukan simulasinya.
Kita masuk ke mode simulasi, lalu edit filter ke ICMP. Oke. Yang pertama kita kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2. Paket PDU akan menuju router, lalu setelah itu ke PC2, setelah itu kembali ke router lagi, lalu kembali lagi ke PC1. Pengiriman paket ini berada pada router yang sama. Antara PC1 dan PC2 berada pada router 1. Jadi masih satu router. Oke, kita delete. Kita lakukan simulasi yang kedua, yaitu mengirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC3. Paket Simple PDU akan dikirimkan ke router 1, lalu paket akan dikirimkan ke router kedua karena PC ketiga ada di router 2, lalu menuju ke PC 3 nya. Setelah itu kembali ke router 2, lalu dihubungkan kembali ke router 1, lalu kembali ke PC 1. Oke, kita delete. Setelah itu kita kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke, lalu kita kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke server 1. Simple PDU akan mengirimkan paket ke router 1, lalu dikirimkan ke router 3. Setelah itu dikirimkan ke server 1, lalu kembali ke router 3 lagi. Setelah itu paket akan kembali ke router 1 lagi, lalu kembali ke PC 1. Oke, kita delete. Lalu setelah itu kita kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke server 2. Paket akan dikirimkan dari PC1 ke router 1. Setelah itu dikirimkan ke router 3. Paket akan dikirimkan dari PC1 ke router 1, lalu dikirimkan ke router 3 dari router 1, lalu dikirimkan ke server 2. Setelah itu kembali ke router 3, lalu kembali lagi ke router 1 dan kembali lagi ke PC 1. Oke, kita delete lagi. Lalu setelah itu kita lakukan pengiriman paket Simple PDU dari PC3 ke PC1. Paket akan dikirimkan ke router 2, lalu router 2 akan menghubungkan paket ke router 1, lalu paket akan dikirimkan ke PC1, lalu akan dikembalikan lagi ke router 1 dan kembali lagi ke router 2. Setelah itu kembali lagi ke PC3. Oke, kita hapus. Lalu kita akan mengirimkan paket Simple PDU dari PC3 ke PC2. 3, 2.
paket akan dikirimkan ke router 2 dari PC 3. Setelah itu paket dikirimkan ke router 1. Paket akan dikirimkan dari PC 3 ke router 2. Lalu setelah itu router 2 akan menghubungkan ke router 1. Lalu setelah itu router 1 akan menghubungkan ke PC 2. Lalu dikembalikan lagi dari PC 2 ke router 1, lalu router 1 ke router 2, dan router 2 dikembalikan ke PC 3. Oke, kita hapus lagi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengiriman paket simpel PDU dari PC 3 ke server 1. Oke, paket akan langsung dikirimkan ke router 2, lalu router 2 disambungkan ke router 3, lalu router 3 disambungkan ke server 1. Lalu setelah itu akan kembali lagi dari router 3 ke router 2, lalu ke PC 3. Oke, kita delete. Lalu setelah itu kita kirimkan simpel PDU dari PC 3 ke server 2. Paket akan dikirimkan ke router 2, lalu router 2 akan mengirimkan paket ke router 3, lalu router 3 menghubungkan ke server 2. Server 2 akan mengembalikan ke router 3, lalu router 3 akan mengembalikan ke router 2, lalu kembali lagi ke PC 3. Oke, kita delete. Lalu setelah itu kita kirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke server 2. Oke, server 1, server 2. Paket akan dikirimkan ke router 3, lalu router 3 akan mengirimkan ke server 2, lalu server 2 mengembalikan ke router 3 dan kembali lagi ke server 1. Oke, kita delete. Lalu kita akan mengirimkan paket simpel PDU dari PC. Setelah itu kita akan melakukan pengiriman paket simpel PDU dari server 1 ke PC 1. Paket akan dikirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke router 1, router 1 dikirimkan ke PC 1. Setelah itu dikembalikan dari PC 1 ke router 1, lalu router 1 ke router 3, dan router 3 ke server 1. Oke, kita delete. Lalu setelah itu kita akan mengirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke PC 2. Oke, paket akan dikirimkan ke router 3 ke router 1, lalu router 1 dikirimkan lagi ke PC 2. PC 2 akan mengembalikan ke router 1, lalu router 1 akan mengembalikan ke router 3, lalu router 3 akan mengembalikan ke server 1. Oke, kita delete. Lalu setelah itu kita kirimkan simple PDU dari server 1 ke PC 3. Oke, kita lihat server 1 akan mengirimkan lagi ke router 3. Setelah itu router 3 akan mengirimkan ke router 2, lalu router 2 dikirimkan ke PC 3. Lalu setelah itu PC 3 akan mengembalikan ke router 2, lalu router 2 mengembalikan ke router 3, lalu router 3 mengembalikan lagi ke server 1. Oke. Oke, kita akan masuk ke real time.
Lalu kita akan melakukan tracer dari PC 1 ke PC 2. Tracer 192.1 68.1.65. Oke, maka hasilnya akan begini. Lalu kita akan melakukan tracer dari PC 1 ke PC 3. Kita lihat dulu IP-nya. Kita lakukan tracer. Satu 68.1.3. Oke, hasilnya muncul. Lalu kita akan melakukan tracer dari PC 1 ke server 1. Kita lihat dulu IP-nya. Oke, kita akan melakukan tracer dari PC 1 ke server 1. Kita ketikkan tracer 33.33.33.3. Oke, komplit hasilnya. Setelah itu kita akan melakukan tracer dari PC 1 ke server 2 maksud saya. Oke. Tracer 43.43.43.3. Oke, komplit lagi. Setelah itu kita akan melakukan tracer dari PC 3 ke PC 1. Tracer 11.92.168.1.62. Oke, komplit. Lalu setelah itu dari PC 3 ke PC 2. Oke, komplit lagi. Setelah itu dari PC 3 ke server 1. Tracer 33.3. Oke, komplit lagi. Setelah itu dari PC 3 ke server 2. Tracer 43.43.43.3. Oke, komplit lagi. Setelah itu kita akan melakukan tracer dari server 1 ke server 2. Tracer 43.43.43.3. Oh, salah. Oke, kita akan lakukan tracer dari server 1 ke server 2. Tracer 43.43.43.3. Oke, komplit. Setelah itu kita akan melakukan tracer dari server 1 ke PC 1. Kita lihat IP-nya dulu. 62. Tracer 192.168.1.62. Oke, berhasil. Lalu kita akan melakukan tracer dari server 1 ke PC 2. Kita lihat dulu IP-nya.
26 tracer sambil 128.126. Oke, berhasil lagi, dan yang terakhir kita akan melakukan tracer dari server 1 ke PC 3. Oke, tracer 192.168.1. Oke, dan berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.